Nah, ada 10 hari, yang 10 hari itu Allah mengobrol cintanya untuk semua hambanya. Inilah latihan yang bisa merubah seseorang secara singkat jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dosanya bisa gugur saat itu, amalnya naik berlipat, bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, menutup kekurangan di masa sebelumnya. Kapan itu terjadi? Yakni ayyamul ashr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Qala, seorang sahabat bertanya mengklarifikasi, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah tidak mampu juga menandingi keutamaan di amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Qala, beliau bersabda, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengungguli keistimewaan amalan di 10 hari pertama ini. Saya termasuk yang memahami bahwa hisab dengan ru'yat itu metode, bukan bagian dari paket ibadahnya. Problemnya apa? Nggak ada problem. Tapi ada nanti sedikit pendalaman kepada hadis ketika mengatakan begini. Kan hadisnya satu paket itu. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru kadha wa kadha. Baru kemudian sumu li ru'yatihi. Kalau itu dipahami sebagai ibadah, maka konsekuensinya menjadi ummi itu bagian dari ibadah juga. Karena hadisnya satu kesatuan. Dan itu kan mustahil. Sedangkan kita umat yang diarahkan oleh Quran dan hadis menjadi umat yang pintar, umat yang penuh dasar intelektual. Tapi ini bukan menjadi pijakan untuk menolak atau menyalahkan yang lain, tidak. Ini hanya perbedaan cara pandang saja. Maka saya dalam konteks ini melihat bahwa yang paling ideal di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah praktek ru'yat, yang paling ideal. Tapi kekinian untuk memudahkan seperti halnya sholat, maka hisab akurasinya lebih tinggi. Dalam konteks di Indonesia sekarang problemnya adalah batas 3 derajat ini menggunakan patokan data hisab, gitu. Maka cara berpikir saya sederhana, kenapa nggak gunakan dasar hisabnya aja sekalian? Harus mengambil dasar di 3. Yang jadi problem adalah kalau di bawah 3 walaupun kelihatan ditolak penglihatannya, ya kan? Ini kan jadi masalah. Kenapa harus dilihat kalau begitu? Jadi yang jadi problemnya, yang jadi dasar untuk penetapannya harus dilihat, ya kan? Sampai kelihatan, ataukah di atas 3 di bawah 3. Jadi masalah. Bingung kan? Makanya kan. Jadi kalau saya pribadi, saya akan menunaikan sekali lagi sholat Idul Adhanya 10 Dzulhijjah. Jelas ya? Puasanya tanggal 9 Dzulhijjah. Dan saya termasuk yang akan menunaikan esok hari puasa Arafahnya tanggal 9 Jumat, dan Idul Adhanya hari Sabtu. Saya pribadi. Dan saya menghormati dan mendoakan juga serta menghargai yang hari Ahad, yang sama-sama 10 Dzulhijjah. Jelas sampai sini? Nah, dan setelah itu jangan dipertentangkan. Ustadz Adi anti pemerintah. Ini. Awas nih. Jewer tuh. Nggak ada begitu. Dah ya. Nanti kalau biasa mempertentangkan begitu jadi salah tuh. Ustadz Adi Muhammadiyah. Awas tuh. Jelas ya? Jangan begitu. Nanti kalau sikapnya begitu nggak intelektual nanti. Jadi begitu beda, nih ormas beda dengan pemerintah. Terus begitu pemerintah beda dengan Saudi, ini beda dengan Saudi. Semua beda jadi akhirnya, jadi nggak ada ujungnya. Jelas ya? Jadi yang mau hari Sabtu silakan, mau hari Ahad silakan, sama-sama tanggal 10 Dzulhijjah. Paham di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, keterangan terkait kemuliaan 10 hari termasuk malam pertama di bulan Dzulhijjah itu isyarat awalnya didapati di pembuka surah Al-Fajr, surah yang ke-89, di ayat yang kedua tepatnya, wal fajr wa layalin ashr. Kemudian ada yang melengkapi dengan ayat ketiganya, wasyaf'i wal watar. Ini mendapat penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menyampaikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sekali pernah menyampaikan bahwa ma min ayyamin ahabbu ila Allah al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr.
tidak ditemukan di antara sekian peredaran waktu dalam setahun, saat hari-hari itu seluruh amal soleh yang dikerjakan di dalamnya begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan 10 hari di awal Dzulhijjah. Lalu sahabat mengonfirmasi, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Tidak mampu juga menandinginya. Walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak mampu menyamainya. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali jika ada puncak tertinggi jihad yang memang tidak bisa disaingi. Jadi tetap jihad fisabilillah itu nanti ada nomor 1 tertingginya, yaitu orang berjuang dengan jiwa dan hartanya sampai dia wafat. Nah, saat masuk awal Dzulhijjah itu semua kualitas amal berubah. Semua kualitas amal berubah, naik status amalnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap bulan waktu tertentu itu ada keutamaannya sendiri. 10 Dzulhijjah ini awalnya 1 sampai dengan 10 nggak bisa juga disamakan dengan Ramadan. Ramadan punya keistimewaannya sendiri, awal Dzulhijjah punya keistimewaannya sendiri. Nah, 10 awal Dzulhijjah itu walayalin asyr, ya? Baik itu ganjil atau genapnya, jadi sama saja. 1 kan ganjil, 3 ganjil, kan? 5 ganjil, atau genapnya 2, 4, 6. Itu awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 itu semua punya keutamaan, semua punya kemuliaan, tidak peduli ganjil atau genapnya. Apa keutamaannya? Semua amal yang dikerjakan di awal Dzulhijjah itu statusnya naik menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau Anda sholat dan sholatnya ikhlas, maka status itu naik. Sholatnya bukan sekedar sholat, tapi sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda infak, bukan sekedar infak, tapi status infaknya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda baca Al-Quran, status bacaan Qurannya naik tingkat menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 10 awal Dzulhijjah itu potensial untuk bisa memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapa yang mampu bisa melewati itu, dosa-dosanya berpeluang digugurkan sekaligus hilang dosanya, dan sekaligus datanglah cinta Allah kepadanya. Nanti kalau dosa sudah hilang, datang cinta, apa di antara dampak yang bisa diraih? Cepatnya pengabulan doa. Nanti ada orang-orang yang sangat dicintai Allah, dia belum meminta, Allah sudah kabulkan. Lisannya belum memohon, hatinya ada harapan, Allah sudah kabulkan. Nah, jadi nanti saat masuk kita ke awal-awal bulan Dzulhijjah, sunnah yang pertama tingkatkan amalan. Tingkatkan dari sebelumnya. Nah, rumus cepat untuk meningkatkan itu biasanya para ulama mengarahkan kepada puasa. Siam, karena puasa itu satu amalan yang bisa mencakup amalan-amalan yang lainnya. Saat puasa itu salat sunnah pasti meningkat, bacaan Quran meningkat, infak meningkat. Jadi satu-satunya cara paling cepat kalau ingin mengerjakan ibadah, yang lain ikut naik, itu puasa. Karena itu disunnahkan puasa dari tanggal 1-nya. Puncaknya sampai tanggal 9. Nah, untuk meraih maghfirah tadi, ampunan Allah, itu nanti intinya ada pada tanggal 9. Seperti yang saya sampaikan tadi malam. Di puasa Arafah, dilakukan bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi sambil istighfar, sambil muhasabah, sambil introspeksi diri. Itu yang dimaksudkan siyamu yaumi arafata tukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Kalau benar puasa Arafah itu dikerjakan, dia introspeksi diri, dia muhasabah, berpotensi menggugurkan setidaknya 1 tahun dosa yang telah berlalu, dan menjaga tidak berbuat dosa setahun ke depannya. Nah, itu yang dimaksudkan, ya. Nah, jadi tidak kita artikan bahwa bisa mengungguli semua hari-hari atau waktu-waktu yang lain, tapi lebih tepat kita katakan setiap momentum itu punya keistimewaannya sendiri-sendiri. Ramadan ada keistimewaannya, awal Dzulhijjah pun ada keistimewaannya. Demikian saya kira, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Oh deh. Dek.